Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang hari ini sangat-sangat siang sekali. Hampir-hampir tidak live gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa live walaupun jam 7 lewat ya. Insya Allah kita 5 menit buat sapa-sapa ya, 3 menit lah ya. 3 menit untuk sapa-sapa. Alhamdulillah Pak Rosyad sudah hadir, Cing Ato juga sudah hadir. Gimana Cing, sehat ya Cing ya? Masya Allah. Teh Mimin juga bergabung walaupun aduh aku malu ini sama Teh Mimin, siang banget. Hampir-hampir tidak live, Masya Allah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Pak Muhammad Sudi juga sudah hadir, Pak Sabarsa juga sudah hadir. Yuk kita sapa-sapa 2 menit lagi ya. Kemudian siapa lagi nih? Mbak Malia juga sudah hadir, kelihatannya tampak ini. Azhar Abdullah, alhamdulillah beliau nih betul-betul istiqomah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru dan rekan-rekan semua dalam kesehatan walafiat. Amin. Terima kasih Azhar Sob ya, selalu standby, Masya Allah. Teh Mimin, Masya Allah menguji kesabaran Yai. Luar biasa, Masya Allah. Siap. Kemudian ya begitulah Teh Mimin. Halangan merintang tetap dilalui ya. Pak Muhammad Sudi juga sudah hadir. Pak Azhari juga sudah tampak, alhamdulillah bisa hadir ya. Walau agak siang ya, siang banget bukan agak siang. Kemudian Abah Oji juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Azhari Thalib juga amin, Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz Rosmat Rabu juga sudah siap untuk bergabung. Bu Mimi juga sudah bergabung, alhamdulillah. Muna Diakhira gimana nih, hadir gak nih hari ini? 1 menit lagi untuk sapa-sapa, Masya Allah. Ya, walaupun ada waktu sebentar ya, kita sempatkan untuk live, untuk menambah ilmu, Masya Allah. Bu Mimi terima kasih. Oke, Pak Supri mana nih? Kayaknya udah. Nah ini Nok Musna juga hadir, alhamdulillah. Pak Supri mana nih Pak Supri? Pak Hamid 60, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai, jempol lanjut bergabung, alhamdulillah. Masya Allah. Muna Diakhira Bu Haja Hani juga hadir, alhamdulillah ya. Teh Mimin terima kasih, semoga berkah selalu, Masya Allah. Mas Yanto juga sudah hadir, Mas Min, nah dia hadir juga. Pak Muhammad Furqon, itulah seorang guru, Masya Allah. Luar biasa nih. Oke Pak Muhammad. Kemudian Pak Rahman Tea juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Oke Mas Min terima kasih. Oke Pak Muhammad luar biasa. Pak Muhammad Sudi juga alhamdulillah. Teh Mimin terima kasih. Ayo kemudian Teh Fitri juga sudah hadir, alhamdulillah katanya. Masya Allah. Razik Aldani terima kasih. Teh Fitri ditunggu dari tadi Pak Ustadz, Masya Allah. Ya begitulah. Saya tadi deg-degan, wah kayaknya nggak live nih. Tapi alhamdulillah. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Pak Subagio juga sudah hadir, setia menanti Pak Bagio ya. Ya, Bu Wiwin kemana nih? Kayaknya udah putus asa ini. Wah kayaknya nggak live nih, pergi aja deh. Sepertinya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah masih banyak yang menunggu. Nah ini dia beliau. Bu Wiwin Hidayati 606 ada, Masya Allah. Pak Gunawan juga hadir, alhamdulillah. Oke, Bu Wiwin ya, tidak putus asa ya, Masya Allah.
Pak Aman, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam warahmatullah. Tetap setia kata Bu Wiwin. Ya Allah. Ayo kita mulai, udah lewat tuh. Lewat tadi saya janji 1 menit ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Ya, oke. Pak Daman Huri, mudah-mudahan Pak Daman Huri bisa istiqomah. Muna di akhirat sudah menyapa, alhamdulillah. Pak Baharudin, nah Pak Baharudin juga sudah hadir juga. Alhamdulillah ya. Ayatnya berapa nih Pak Abah Oji? Nah ini Bu Nur, baru kelihatan nih Bu Nur, kemana aja nih Bu Nur. ABDAS juga, ABDSS ya, alhamdulillah. Pak Diwaluyo juga hadir. Assalamualaikum, sekian lama aku menunggu. Luar biasa. Pak Hadi Waluyo. Mbak Ella Badri juga sudah gabung. Pak Wari 6815 absen Yai, siap. Mbak Yunian juga sudah hadir ya. Assalamualaikum Yai Derek Nawas. Mangga ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mbak Nur ya. Temimin ayatnya 8. Oke siap. Pak Sabarsa ayat 8 Yai. Siap. Bu Ai juga hadir juga. Alhamdulillah Bu Ai. Kata Temimin, mengunci kesabaran. Masya Allah. Ya begitulah. Liku-liku hidup ya Mbak Nur Asiyah ya. Oke kita mulai ayat 8. Mana nih ayat 8-nya? Nah coba kita cari. Nah jelas gak nih? Aduh kayak ini pias ini. Nah harus gini kali ya. Jelas gak tulisannya? Oke kita mulai ini ya. Nah ini gak saya jepit ini. Pak Barudin Rina, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kang Dendo juga. Tos gugah komandan. Pak Muhammad Nur, Assalamualaikum. Hadir Yai. Mangga Pak Nur. Ayo Pak. Istiqomah Pak. Jelas tulisannya ya. Coba saya tekan dulu ke bawah. Nah, mudah-mudahan lebih jelas. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Munif juga sudah hadir, Mbak Nur. Barakallahu fikum. Oke, jami'ah Pak Yai dan keluarga siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbikar ruj'a. Nah, ini ayatnya ya. Muna di akhirat putus-putus. Putus-putus. Bu Haji. Yang lain putus-putus enggak suaranya. Bu Khotimah ini baru kelihatan nih dari mana aja nih Bu Khotimah. Masya Allah Bu. Kemana aja Bu. Umu Ihsan juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah. Nah itu Bu Khotimah. Assalamualaikum. Pak Aman. Aman Yai. Siap. Oke ya. Bu Haji Hani nih putus-putus nih suaranya. Nok Muzna alhamdulillah suara lancar ya Pak Rahman. Gak jelas tuh kan. Kenapa ya Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Coba yang lainnya minta dilaporkan. Pak Gun lancar ya itu. Pak Ahmad Idwan, Pak Subagi juga jelas kok. Pak Hendi jelas, oke. Mbak Yunian aman, Pak Hamid jelas, Abah Oji jelas. Oke, kita mulai. Ustadz Rosmat sudah hadir belum nih? Teh Fitri juga oke. Jelas ya, kita lancar. Nah, Pak Muhammad Nur lancar, oke. Saya ulang lagi tadi ya. Nah, mana nih? Inna ila. Kelihatan nggak nih? Kayak pias ya, kena itu ya, cahaya. Gimana ya cahayanya? Nah, mudah-mudahan. Inna ila. Innanya huruf nasab dan taukid
Ya, Mbak Kuswati juga sudah bergabung. Oke, Kang Dadang Nas, assalamualaikum, ikutan nyimak Pak Yai, monggo. Pak Kus, Mbak Kus. Hadir Mbak Kus, siap. Innanya huruf nasab dan taukid, ilahnya huruf jer. Kemudian di sini ada rabbika, robbinya majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Berarti ila rabbika, awal kalimatnya adalah jer majrur. Ingat ya, kalau jer majrur bertemu dengan isim, ketika tidak ada inna berarti ketemu isim yang rofa. Kalau ada inna berarti ketemu isim yang nasab. Maka jer majrurnya itu menjadi khobar inna muqaddam. Ya. Jadi robbika, robbi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi ila robbika sebagai khobar inna muqaddam. Nah gitu. Pak Edi Mustafa, alhamdulillah. Ya. Maka ar-ruj'a ini adalah isim inna mu'akhor. Ya, ini isim inna mu'akhor yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Ya, karena di sini ada huruf ilat. Ya. Jadi ini bentuk kalimatnya ini adalah terbalik. Ya, terbalik. Ya, saya ulang ya. Jadi innanya huruf nasab dan taukid, ilah huruf jer, robbi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ila robbika sebagai khobar inna muqaddam. Ar-ruj'a isim inna mu'akhor yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Oke, saya gedein dulu ya. Nah, biar nggak begitu bias. Nah, begitu ya. Ini susunan kalimatnya. Nah, sekarang kita coba. Di sini ada balaghahnya ya. Ada balaghahnya. Sebab dari sini coba kita perhatikan. Dari sini ya. Kala innal insana layat arro'a hustaghna. Ini semuanya menggunakan domirnya adalah ghaibah ya. Kata ganti bentuk ketiga. Ya, coba lihat di sini. Innal insana, sesungguhnya manusia, layat sungguh dia melampaui batas. Dia. Ya. Arro'a hustaghna. Dia memandang dirinya. Istaghna. Dia merasa cukup tuh. Semuanya menggunakan kata ganti bentuk ketiga. Ya. Dia. Oke, Tem Iswar. Oke. Pak Warsono. Oke, barokallah. Nah, begitu masuk ke ayat berikutnya, ayat 8, maka di sini inna ila rabbika. Di sini ada domir muttasil ka. Sesungguhnya kepada Tuhanmu. Tuh. Dari awal ngomongin dia, tiba-tiba di ayat 8, inna ila rabbika. Bukan inna ila rabbihi, tetapi inna ila rabbika. Nah, berarti ganti domir. Dari bentuk ghaibah menjadi khitab. Dari bentuk kata ganti yang ketiga menuju kata ganti bentuk kedua, orangnya ada di depan. Ya. Makanya di sini dipertegas dalam tafsirnya ya insanu. Ya-nya huruf nida, insanu munada. Nah, ini munadanya dibaca rofa, ya. Ini namanya mabni domah. Ya. Kemarin pernah saya jelaskan ya, bahwa munada itu ada mufrad alam, ada nakiro yang maksudah, ada juga nakiro goiru maksudah, ada juga munada mudhof, ada juga munada yang diserupakan dengan mudhof. Jadi macamnya ada 5. Nah, kalau insanu ini mabni domah, ya.
Jadi dibacanya itu mabni doma. Kenapa mabni doma? Karena munadanya itu mufrad alam. Jadi kalau munadanya mufrad alam dan munadanya nakiro maksudah, maka dimabnikan doma. Seperti ya rojulu, ya zaidu, begitu, ya insanu. Nah, begitu ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Maka ini dibacanya ya insanu, wahai manusia. Nah, maka dalam ilmu balagho, ketika dari awal menyebutnya semuanya adalah domirnya huwa, tiba-tiba menggunakan khitab, kata ganti bentuk kedua. Nah, ini namanya iltifat, peralihan. Nah, begitu ya. Coba kita perhatikan lagi, biar kita paham. Kala maknanya hakon. Memang benar. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layat sungguh dia melampaui batas tuh. Dia. Ya. Ar-ro'ahu staghna. Ar-ro'ahu, dia memandang dirinya istaghna. Dia merasa cukup. Tuh. Semuanya dia. Tiba-tiba di ayat 8 Allah menyebutnya inna ila rabbika. Sesungguhnya kepada Tuhanmu. Ya, jadi ada peralihan. Ini namanya iltifat. Nah, coba kita buka yang punya tafsir Munir. Nah, Pak Haji sudah datang belum ya? Sudah hadir belum Pak Haji Mamat? Kang Akung, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, Kang Akung. Kang Bandi juga sudah hadir ya. Pak Muhammad, Mbak Yunian, Abah Hoji belum. Wah. Kayaknya lagi sibuk, Mbak. Mbak Nurmala sehat guru, alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, Kang Bandi, nggih Yai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Kang Bandi, sehat ya Kang ya? Kemudian Pak Asad Samawat ngiringan Yai, monggo. Tafsir apa nih Ustadz? Tafsirnya Jalalain ya. Oke, Pak Hafid Nur 501, assalamualaikum, hadir Gurunda. Subhanallah, mudah-mudahan Pak Hafid Nur istiqomah ya. Pak Rahman Tea, oke. Pak Arya, ini Pak Arya juga sudah mulai istiqomah, alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir Ustadz. Waalaikumsalam. Mas Min, terima kasih. Bang Qadir, telat Pak Yai. Siap, masih kebagian Bang Qadir ya. Oke, Kang Bandi, alhamdulillah doanya, amin. Teh Mimin, halaman berapa Al-Munir? Nah, sekarang kita pindah dulu di Al-Munirnya ya. Untuk bahas balagohnya. Tadi ada balagohnya ya. Di halaman 703. Nah ini teh 703. Ponpes Al-Khisa. Maaf baru gabung. Monggo, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah ini. Jadi halaman 703. Nah, Kang Akung, terima kasih. Intan Jaya Nusantara. Assalamualaikum, Intan Jaya Nusantara hadir. Siap. Pak Budi. Oke, Pak Budi Nurjaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Dedi Rustandi, ya Allah, ketinggalan. Kira nggak live. Pasal Kang Dedi kejebak. Oke, Kang Dedi. Oke, Pak Haji Ius, oke hadir juga. Pak Azman, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sudah ketemu Yai, Pak Supri sudah ketemu. Pak Supri hadir tadi ya. Oke, yuk, nah ini dia. Nah, coba saya perkecil, saya perjelas. Nah ini.
Pak Budi, oke, hadir dari Garut Kakang, siap. Bu Wiwin, itulah guru kita, suka ngejebak. Enggak Bu Wiwin, Masya Allah. Oke, siap Bu Wiwin ya, siap ya. Nah ini balagohnya inna ila rabbikar ruj'a. Iltifatun minal ghaibati ilal khitobi. Ya. Jadi ada peralihan dari kata ganti bentuk ketiga ke kata ganti bentuk kedua. Nah, gitu Teh Mimin. Pak Hafid Nur, tafsir Sirajuddin Munir ya. Tafsir Munir. Ya, Al-Munir ya. Jadi iltifatun minal ghaibati ilal khitobi. Jadi terjadi iltifat. Iltifat itu peralihan ya. Peralihan minal ghaibati dari kata ganti bentuk ketiga yang tadi semuanya huwa gitu kan. Kemudian tiba-tiba inna ila rabbika ke bentuk kata ganti kedua. Apa maksudnya? Nah, di situ yang harus kita tahu. Tahdidan wa tahdziron. Nah, ini. Jadi apa tujuannya masuk iltifat di situ? Ternyata tahdidan merupakan ancaman. Tahdziron merupakan perhatian. Oh, gitu. Perhatian, oh gitu. Ya. Jadi tahdidan ancaman. Wa tahdziron, apa tadi tahdziron? Perhatian. Untuk siapa? Nah, gitu kan? Nah, di sini ada min aqobatit tughyani. Nah, jadi dari akibat tughyan. Tughyan itu melampaui batas atau orang yang bermaksiat. Tuh gitu. Jadi hati-hati orang yang bermaksiat. Hati-hati bagi orang yang melampaui batas. Nah, ini jadi ini tujuan dari iltifat di sini adalah tahdidan wa tahdziron min aqibatit tughyani. Ya, jadi sebagai ancaman atau perhatian ya, dari akibat akibat apa? Melampaui batas ya, atau akibat dari kemaksiatan yang mereka lakukan, atau akibat balasan boleh orang-orang yang membangkang gitu. Oke, time is for peringatan ya Ustadz, siap. Nah, itulah. Jadi terjadi peralihan. Kita harusnya terasa gitu kan. Nah, harusnya terasa. Oh, tiba-tiba Allah memberikan penjelasannya kepada bentuk kata ganti kedua. Ada apa nih? Nah, seperti itulah ya. Seperti itu. Kita harus terasa. Nah, Mbak Solihah, alhamdulillah sudah bergabung. Ya, sehat-sehat selalu Mbak Solihah ya. Tidak mondar-mandir kan? Oke. Kita lanjut dulu. Nanti kita kembali lagi ke tafsir Munir ya. Nanti kembali lagi. Kita pertegas lagi tadi biar ingat. Nah, saya gedein lagi. Mbak Sulihah, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Oke, Pak Rahman Tea setiap hari Pak. Oke, lah kita mah biasa-biasa baik bacanya ya Allah. Kita begitu Temimin ya. Itu makanya mudah-mudahan ada perbedaan antara sebelum ngaji dengan mengaji. Nah, begitu kan ya. Nah, itu terasa itu. Ya, kenapa begitu kan? Ternyata ada iltifat di situ, peralihan. Yang maksudnya apa tadi? Tahdidan, tahdziron. Oke, Pak Ma'ruf Muhammad. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam Pak Ma'ruf. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ma'ruf ya. Oke, yuk kita coba lihat di tafsirnya, melanjutkan yang tadi. Nah, tadi udah paham ya. Al-Karim tanaman, banget
Pak Yai. Masya Allah. Kalau belum disapa itu seperti gimana gitu, kata Al-Karim. Begitu ya Al-Karim ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi lebih dekat Pak Karim. Ya. Mbak Soliha, Masya Allah terlambat lagi ya. Tidak apa, justru saya juga terlambat. Al-Karim, inji, Masya Allah. Oke. Oke Mbak Soliha masih rempong itu. Time Isfar merasa jadi anak tiri ya Al-Karim. Oh iya. Time Isfar masih ingat Al-Karim. Kalau nggak disapa katanya seperti itu. Tapi kita tetap muliakan anak tiri. Nah begitu. Samhan Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi. Ya kalau nggak disapa teh rasa apa diangken santrina. Oh, saya bacanya terbata-bata. Oke, Pak Andiokta. Assalamualaikum, salam dari MK Tebu Ireng Yai. Masya Allah, luar biasa nih Tebu Ireng ini. Kota santri. Al-Karim tanaman nih pohon dasia Pak Yai. Oke. Pak Haji Mamat, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu lana. Lambat tadi perjalanan ke Indramayu. Oh gitu. Barokallahu lana. Amin. Itulah sapaan beliau, sang dermawan kita. Masya Allah. Pak Haji lagi keliling-keliling terus, kemarin ke Bandung. Sekarang ke Indramayu, subhanallah. Semoga awet muda Pak Haji. Masya Allah. Ya Bu Haji Iis ya. Oke, doain Pak Haji Mamat agar selalu awet muda dan banyak rezekinya. Beliau sang dermawan kita. Tapi Tri amin, Kang Akung amin. Oke. Ustadz Rosmat mana nih? Sudah hadir belum tuh Ustadz Azhari Talib? Amin. Pak sabar, Pak Haji banyak yang aminin Pak Haji. Bu Khotimah. Kalau nggak disapa itu tandanya. Waduh udah kelewat. Pak Anga alhamdulillah, Masya Allah Pak Anga sehat selalu Pak Anga. Ya Allah. Temimin ya Rob. Tuh yanya panjang banget. Pak Muhammad Burkon. Pak Muhammad Burkon bukan awet muda lagi ya, emang masih muda Pak Haji Muhammad. Oh. Tuh, Munadi akhirnya juga mengaminkan Pak Haji. Amin. Masya Allah. Pak Rofi, masalah baru kelihatan Pak Rofi ini. Dari mana aja nih Pak Rofi lagi sibuk terus ini, Masya Allah. Ayo lanjut. Jelas tulisannya ya. Yuk kita lanjut. Jadi inna ila rabbika ar-ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu ya insanu, wahai manusia. Ar-ruj'a, nah ini ar-ruj'a ini kembali ya. Jadi hanya kepada Tuhanmu kembali. Nah, di sini berbagai macam hal ya maknanya itu sangat luas. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, apapun, maka kembalinya kepada Allah. Apa maksudnya kembalinya kepada Allah? Sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di Quran. Kalau kita mau tuntas masalahnya. Kalau kita pengen baik-baik saja. Nah begitulah ya. Ini Allah sudah menjelaskan. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya di situ ada huruf taukid. Tapi kita kadang-kadang ketika kita punya masalah, tidak kembali kepada Allah. Gitu. Malah kembali kepada nafsunya. Sehingga kita menanganinya dengan nafsunya, bukan dengan wahyu.
Padahal Quran jelas-jelas menyebutnya inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ada taukid di situ. Tapi ketika kita ditimpa apapun, malah hawa nafsu yang di depan. Harusnya kita kembali kepada Al-Quran. Dari dunia ini Allah sebutkan inna ila rabbika ruj'a. Ya. Itu. Makanya di sini ada fayujazit taghiya. Ini. Bima yastahiquhu. Bahwa Allah itu membalas kepada orang-orang yang melampaui batas bima yastahiquhu. Sesuai dengan yang ia layak untuk memperolehnya. Yastahiqu itu yang berhak. Itulah keadilan Allah. Ketika kita mendapatkan apapun yang tidak cocok, itu akibat dari taghiyah. Kita melampaui batas. Sehingga berakibat. Dan akibat itu bisa di dunia. Ya. Dan bisa disempurnakan di akhirat. Ya, gitu. Bisa juga di dunia habis. Sehingga di akhirat tidak disiksa lagi. Jadi balasan itu tidak kontan. Ingat itu. Al-Hikam mengajarkan kepada kita bahwa balasan itu tidak kontan. Ya. Nakdan artinya kontan. Nasiatan kredit. Ya. Jadi balasan dari Allah itu kredit. Sesuai kebutuhan. Kapan dibalasnya? Gitu. Makanya ketika seseorang melakukan kemungkaran, keingkaran, pembangkangan, tidak langsung Allah balas. Allah masih beri kesempatan sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Kalau tidak, pasti itu akan datang. Fayujazit taghiya bima yastahiquhu. Gitu. Jadi Allah akan membalas orang-orang yang melampaui batas sesuai bima yastahiquhu. Ini maknanya sesuai ya. Sesuai dengan apa yang harus ia terima. Apa yang harus ia menerimanya. Yastahiquhu. Gitu. Orang baik dibalas baik. Orang buruk dibalas buruk. Nah, di sini dalam ayat ini itu bercerita tentang balasan untuk orang yang melampaui batas. Ya. Itu makanya di sini ada iltifat tadi. Agar kita itu konsentrasi. Agar terpanggil untuk tertarik dengan ayat ini gitu. Tapi tampaknya biasa-biasa saja. Ya. Itu. Bisa dipahami ya. Makanya di sini ada lafaz takhwifun lahu. Jadi ayat ini menunjukkan tentang takhwifun lahu. Apa itu takhwif? Menakut-nakuti kepada manusia. Yang Allah mempunyai tujuan agar manusia menjadi baik. Ya, diancam-ancam, ditakut-takuti agar manusia itu menjadi baik. Ya, itu takhwifun lahu. Nah, begitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah. Ya. Maka resepnya ingat yang kemarin. Belajar menerima yang sedikit, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tetap dengan yang sedikitnya itu sungguh-sungguh. Sehingga Allah akan memindah dari yang sedikit menjadi lebih banyak dan lebih baik. Ya, begitu. Dan di dalamnya ada kebahagiaan, ada ketentraman. Dan Allah menjaganya. Agar tidak menjadi kelelahan tentang urusan dunia. Dan kelelahan tentang urusan akhirat. Ingat itu materi kemarin ya. Nasoihul ibad. Oke. Begitu Mas Min. Kang Bandi, amin, amin ya Allah ya Rabb.
Fitri, oke, takhwifun lahu. Tadi artinya apa Pak Ustadz? Takhwifun itu ancaman atau menakut-nakuti kepada manusia. Jadi ayat ini punya tujuan. Makanya tadi terjadi iltifat. Ya. Terasa itu pergesekannya. Waduh, pergesekan Kang Dendo. Itu. Jadi terasa pergesekannya itu. Ya. Nokmuzna, ya nida ada 5, mohon diulang ya. Oh, Masya Allah. Iya, jadi munada itu ada 5. Munada itu yang dipanggil, Nokmuzna ya. Jadi yang dipanggil itu ada 5 syaratnya. Pertama adalah munadanya itu mufrad alam. Ya. Kemudian munadanya yang kedua nakiro yang maksudah, begitu. Udah. Kemudian yang ketiganya munadanya itu nakiro gairu maksudah. Kemudian yang keempatnya munadanya itu mudhof. Dan yang kelimanya itu munadanya yang diserupakan dengan mudhof. Ya. Nah itu. Kalau kayak ya Rasulullah itu namanya munadanya munada mudhof. Kalau yang ini ya insanu. Ya. Jadi kalau yang dua ya, yang dua itu mabni doma. Apa yang mabni doma? Nah gitu. Yang munadanya itu mabni doma itu yang mana gitu kan? Yang pertama adalah mufrad alam. Dan yang kedua adalah munadanya nakiro maksudah. Nah itu kalau dijadikan munada maka mabni domah. Makanya ini dibaca ya insanu. Tidak boleh tanwin. Ya Muhammadu. Nah itu tidak boleh tanwin ya. Oke. Mbak Nurmala, ya ahlal kubur. Nah, itu namanya munadanya mudhof, Mbak Nur ya. Tidak boleh ya ahlul kubur. Ya ahlal kubur. Nah, itu. Oke ya, nyambung ya. Nah, itu. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa segala urusan yang menimpa diri kita kalau ingin beres kembalinya ke Allah. Apa yang dimaksud dengan kembalinya ke Allah? Kembali kepada wahyu. Anak nakal, kembalikan ke wahyu urusannya. Suami nakal, kembalikan urusannya ke wahyu. Istri nakal, kembalikan urusannya ke wahyu. Murid nakal, kembalikan urusannya ke wahyu. Begitu. Ada seorang guru marah-marahin muridnya. Ada kan? Itu tidak kembali ke wahyu. Itu namanya kembali kepada nafsu. Kemarin ada pelajaran, ada materi sombong. Siapa orang yang sombong? Raddul haqqi. Apa itu? Menolak kebenaran. Quran sudah mengajarkan, tapi kita tidak percaya dengan Quran. Itu. Sehingga kita tidak mengambil kembalinya kita kepada Quran, malah kembalinya kepada nafsu. Ya, jadi ayat ini jangan diartikan untuk di akhirat saja, kembalinya di akhirat. Di dunia pun segala urusan, segala macam perkara yang kita alami kembalikan kepada Al-Quran. Itu namanya yakin dengan ayat inna ila rabbika ruj'a. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa kembali kepada wahyu. Ya, apapun yang terjadi, kembalikan kepada wahyu, karena Allah itu sangat pintar untuk mengurusi manusia. Ingat materi di ayat yang telah lalu ya, agak lama dikit itu, bahwa Allah lah yang mengurus urusan kita. Kenapa tidak kembalikan kepada Allah ketika kita punya masalah? Ya. Nah, itulah salah satu ciri orang yang kenal Allah. Ya, makanya orang yang kenal Allah itu kemarin cirinya 2 kan. Nih, yang pertama tulus di dalam beribadah.
Yang kedua, menyampaikan hak-haknya Allah. Nah, itu. Oke, di antaranya hak-haknya Allah itu kita meninggalkan pilihan kita mengikuti pilihan Allah. Pertanyaannya, mana pilihan Allah? Pilihan Allah itu adalah kondisi saat ini. Itulah pilihan Allah. Tapi yang benar loh, ya, jangan sampai ada seseorang yang menjadi wanita tunasusila, menjadi koruptor, lalu dia bilang, inilah kondisi yang Allah berikan saat ini. Bukan. Jadi kondisi yang Allah maksud kondisi saat ini adalah kondisi yang berkah. Kondisi yang Allah pilih adalah kondisi yang tidak melanggar syariat. Ingat itu. Bukan kondisi yang melanggar syariat. Ya, misalkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan uang, itu kondisi yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau kondisi di dalam bergelimangan dengan kemaksiatan, lalu dia bilang inilah pilihan Allah. Katanya pilihan Allah adalah kondisi saat ini, itu salah. Jadi yang dimaksud kondisi saat ini adalah kondisi yang Allah pilih. Kondisi tersebut adalah tidak melanggar syariat. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Pak Bahrudin gimana Pak Bahrudin? Masih setia? Ustadz Rosmat mana nih? Masya Allah. Oke, siap Mbak Malia. Oke ya. Pak Bahrudin masih, oke. Satu lagi ya. Oke, kita baca ulang dulu, lalu Ustadz Rosmat, alhamdulillah, nyimak terus, subhanallah. Al-Karim, sampai jam 11 nggak apa-apa, subhanallah. Bu Wiwin, Allahu Akbar. Mas Min, sejuk, alhamdulillah. Masya Allah, Mas Min. Oke. Oke, saya baca dulu, nanti kita sambung lagi di Tafsir Munir ya. Oke, coba. Inna ila rabbika ya insanu ar-ruj'a ay ar-ruju'a. Jadi ar-ruj'a itu maknanya ar-ruju'a. Nah, jadi dia juga harus nasab ya. Karena badal dari ar-ruj'a. Badal karena dia menjadi isim inna mu'akhor. Takhwifun lahu fayujazi at-taghiya bima yastahiquhu. Nah itu. Binya huruf jar, manya isim mausul sebagai majrur. Yastahiqu fi'il mudhari', fa'ilnya huwa. Ya. Hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bi, yastahiquhu sebagai silah mausul. Jadi bima yastahiquhu ini adalah jar majrur ya. Itu. Jadi Allah itu membalas kepada orang-orang yang melampaui batas sesuai dengan sesuatu yang ia akan terimanya. Nah, gitu. Sesuai dengan apa yang ia akan terimanya. Itu namanya balasan Allah. Ya, dan ingat, walaupun dunia adalah negeri beramal dan akhirat adalah negeri balasan, tapi ada buah amal. Ya. Oke, buah amal itu terjadi di dunia. Ayo sekarang kita coba buka di Al-Munir ya. Al-Karim, saya libur hari Jumat, Masya Allah. Oke, Mbak Solihah siap ya. Oke, Al-Karim tenang aja nanti ya. Saya lagi bikin majelis dulu. Majelisnya belum selesai Al-Karim ya. Insya Allah kalau udah selesai Al-Karim boleh nanem. Masya Allah. Di halaman berapa ini? 707 ya. Nah, 707 ya. 707. Nah, ini
707. Waduh, udah jam 6:06 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 707 ya. Ini juga tulisannya. Nah, ini baru jelas. Inna ila rabbikar ruj'a. Oke. Teratai pojok kucing. Masya Allah. Ustaz, lama nyimak. Iya ini kemana aja nih teratai pojok kucing. Masya Allah. Hafid Nur. Jam 8:06. Sanes jam 6. Gurunda. Siap-siap. Salah ucap. Oke. Kemudian bal-bale. Mangga bal-bale. Bu Maisaro An-Najah. Oke. Teh Fitri kita Bapak Pak Ustadz. Ini namanya Tafsir Munir. Inna ila rabbikar ruj'a. Ai. Innar ruju'a wal masiro ilallahi wahdahu. Nah, ini. Di sini ada i'rob ya. Innar ruju'a, innanya huruf nasab dan taukid. Ar-ruju'a isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Wal masiro, wawunya atof. Al masiro maktuf dari matuf alainya ar-ruju'a. Jadi sesungguhnya kembali itu sama ya masiro juga ilallahi kepada Allah wahdahu. Nah ini wahdanya ini hal. Ya, masih ingat nggak ini? Hal itu syaratnya apa? Nah, coba kita lihat buku 2-nya ya. Biar ingat. Nah, mana nih buku 2-nya? Nah. Buku 2 yang sudah punya buku 2 ya, nanti kita buka nih buku 2-nya. Saya lagi buka dulu. Di buku 2 isinya sedikit ya tentang keterangan ya, tentang keterangan. Nah, bisa lihat di sini di buku 2. Nah, saya perkecil. Ini tentang hal. Hal itu menjelaskan keadaan atau kondisi ya. Nah, di sini dalam keterangannya isim yang dibaca nasab yang menjelaskan pada keadaan yang masih samar. Ada kalanya keadaan fa'il atau keadaan maf'ul bi. Nah, di sini ada syarat. Antara hal dan sohibul hal harus sama dari sisi jenis dan bilangan. Nah, begitu kan? Nah, hal harus nakiro. Ini hal harus nakiro. Nah, ternyata tadi saya bilang, bentar, saya gedein lagi ya. Jadi hal itu harus nakiro. Nah, kalau wahdahu ini nakiro bukan. Ya, ternyata wahdahu ini ma'rifat karena dia sudah idofa. Ya. Jadi sudah ma'rifat, tapi saya sebut hal gitu ya. Sedangkan hal itu harus nakiro. Nah, maka kalau terjadi seperti ini berarti ai. Ada keterangan. Jadi wahdahu di sini adalah munfarid. Gitu. Jadi maknanya makna nakiro. Ya. Jadi yang dimaksud adalah nah seperti yang dicontohkan di bukunya. Nah, makanya saya di sini ditulis contohnya. Ja'a Muhammadun wahdahu. Ja'a fi'il madi, Muhammadun fa'il yang dirofakan dengan donma yang bertanwin. Wahda ini hal yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Makanya ai, nah bagus nih Pak Nizam tuh. Ai munfaridan. Jadi sama dengan ja'a Muhammadun munfaridan.
telah datang Muhammad seorang diri. Jadi wahdahu di sini ai munfaridan. Bisa ya? Jadi ini wahda adalah hal. Nah, begitu. Nyambung kan? Itu ada di buku 2, ya. Termasuk ini. Jadi wahdahu di sini maknanya adalah munfaridan. Jadi kembalinya segala urusan kepada Allah saja. Nah, ini kepada Allah saja. La ilaha ghairihi. Tidak kepada selain Allah. Tuh begitu. Nyambung kan ya? Mudah-mudahan nyambung. Nah itu. Fahuwa alladhi yuhasibu kulla insanin ala malihi. Min aina jama'ahu wa aina sorofahu. Nah itu. Jadi kembalinya segala urusan itu kepada Allah. Ini pakai inna. Dan di sini ada hal maknanya saja. Jadi kembalinya segala urusan itu hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lain. La ilaha ghairihi. Lanya nafi. Ila huruf cer. Ghairi majrur wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa huwa dan Allah gitu. Huwa-nya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Alladzi. Alladzi-nya adalah khobar. Zat yang. Karena yang jadi khobar adalah isi mausul, maka butuh silah. Yuhasibu. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kembali ke alladzi. Kulla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Insanin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Yuhasibu kulla insanin. Nah, masih nyambung, alanya huruf cer, mali majrur wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Tuh. Jadi dialah Allah. Alladzi zat yang yuhasibu. Yuhasibu itu dialah Allah yang akan menghitung. Gitu. Jadi Allah akan menghitung, ya. Kulla insanin, setiap manusia, ala malihi, atas hartanya. Maksudnya akan ditanya, ya. Min aina jama'ahu, dari mana dia mengumpulkan harta. Wa aina sorofahu, dan dari mana dan kemana gitu ya. Dia mendermakannya, dia membelanjakannya. Tuh pertanyaannya depan belakang. Nah, begitu. Ya. Bisa nyambung kan? Nah, berikutnya ini satu peringatan. Wa yulahizu anna hadzal kalama ja'a ala tariqatil iltifat. Nah, ini yang tadi ya. Ila khitobil insani tahdidan lahu wa tahdhiron min akibatit tughyan. Jadi sama ini ya. Udah saya jelaskan yang tadi lah ya. Itu kedudukan kalimatnya. Sama, terjadi iltifat. Nah, itu maknanya. Jadi manusia itu nanti akan ditanya depan belakang. Ya. Ketika dia memiliki harta. Dari mana dan dibelanjakan kemana. Itu. Makanya ketika kita dititipi harta, hadirkan lebih dulu harta kita ke kubur, lalu kita menyusul. Jangan kita datang dulu ke kubur, lalu kita tunggu harta kita dikirim oleh anak kita ke kubur. Tidak akan terjadi. Ya, sangat jarang yang terjadi seperti itu. Ya, kecuali Pak Hamid. Masya Allah. Pak Hamid luar biasa nih. Ya, Malaysia, subhanallah. Begitu. Jadi harta dulu didatangkan ke kubur, baru kita menyusul. Kalau kita menyusul, kalau kita duluan, harta kita yang diwariskan sama anak cucu, kita tungguin di kubur tidak bakal datang.
kecuali anak-anak soleh. Nah, kalau kita punya anak soleh, tentunya anak-anak kita akan mengirimkan sedekah jariyahnya. Itu. Oke, siap ya. Oke, Pak Rofi, kulanya jadi maf'ul bih Pak Rofi. Ya, makanya dibaca kula. Oke, Pak Hamid sehat selalu Pak Hamid ya, mudah-mudahan. Oke. Apa Teh Fitri? Pak Ustadz tadi yang tulus ibadah dan menyampaikan hak-hak Allah itu ciri orang-orang yang mengenal Allah. Itu. Jadi ciri orang yang mengenal Allah itu ibadahnya tulus. Kenapa? Allah tidak akan membohongi. Berarti kita kenal Allah. Gitu. Kayak sholat duha. Otomatis rezeki kita akan lancar. Tidak usah kita mengharap. Kenapa? Karena Allah itu tidak lupa dengan janji-janjinya. Itu. Ya. Segala urusan kita dikembalikan kepada Quran. Allah sendiri yang ngomong. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Allah tidak akan lupa. Orang yang kenal Allah, dia akan tulus dalam ibadahnya. Kenapa Allah tidak akan lupa terhadap janji-janjinya? Maka ciri orang yang mengenal Allah, satu ibadahnya dia tulus. Apapun yang kita lakukan, Allah pasti membalasnya. Cuman balasan Allah itu tidak kontan. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan balasan terakhirnya adalah di akhirat kelak. Dan kemudian yang keduanya, menyampaikan hak-haknya Allah. Nah, hak Allah itu ada 7. Yang ada di Al-Hikam. Ya. Apa saja masih ingat? Hak Allah itu 1, bersyukur. 2, bersabar. 3, memusuhi orang yang memusuhi Allah. Yang keempatnya, menyayangi atau membantu atau menolong orang yang menolong Allah. Kemudian, yang keberapa? Yang kelima, memilih, ya, meninggalkan pilihannya, ya, meninggalkan pilihannya, mengikuti pilihan Allah. Yang keenam, meninggalkan rencananya, mengikuti rencananya Allah. Dan yang ketujuhnya, merasa diawasi oleh Allah. Tetap merasa diawasi oleh Allah. Itulah hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Tuh, jadi ada berapa? Ada 7, itu ada di Al-Hikam. Ya. Yang pertama, syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, memusuhi orang yang memusuhi Allah. Yang keempat, menolong orang yang menolong Allah. Yang kelima, meninggalkan pilihannya, mengikuti pilihan Allah. Ya. Terus yang keenam, meninggalkan rencananya, mengikuti rencananya Allah. Dan yang terakhir, tetap merasa diawasi oleh Allah. Itulah hak Allah. Nah, orang yang mengenal Allah, keduanya ada pada dirinya. Yang pertama, ibadahnya tulus. Dan yang kedua, hak-hak Allah tersampaikan. Wal qiyamu, nah itu kalimatnya ya. Wal qiyamu bihuquqillahi. Begitu kan ya. Masih ingat itu kalimatnya? Nah. Oke Pak Zari, sabar ya. Syukur, sabar, musuhi. Tolong, tinggal diawasi. Masya Allah, singkat, padat, dan bisa dipahami. Luar biasa Pak Azhari. Oke, itu adalah hak Allah. Dua-duanya tertunaikan, maka kita menjadi orang yang kenal Allah. Nah begitu Teh Mimin, masih ada nggak nih Teh Mimin nih? Sudah hampir jam 8:30 ternyata. Ya, kita cukupkan hari ini, mudah-mudahan manfaat begitu ya. Oke, Teh Fitri alhamdulillah. Oke ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah. Mas Min, oke. Munadia Khira Bu Hajahani, amin, Masya Allah.
Teh Mimin, masih ya, Masya Allah, kirain teh lagi ngelayanin, Masya Allah. Sampai jam 9. Oke, Masya Allah, Cing Ato juga sampai selesai, Pak Supri, juga Pak Hamid 60, Alhamdulillah Pak Yai. Oke, Masya Allah, sahabat tadi ya. Bu Khotimah amin, Mbak Ani alhamdulillah, terima kasih. Pak Gun alhamdulillah, amin ya Allah. Kemudian Pak Gani ya, Pak Gani alhamdulillah. Di sini jam setengah 9. Setengah berapa Pak tadi Pak? Syukran, aduh sahabat tadi kelewat ya. Oke Pak Sabar saya juga amin, amin. Mbah Wiro. Nah ini Mbah Wiro, Assalamualaikum Ustaz, tetap nyimak sambil jahit. Siap. Oke Pak Hadi Waluyo sudah selesai, alhamdulillah. Kang Akung juga sudah hadir sampai selesai. Kemudian siapa ini? Terima kasih ilmunya Ustaz, aduh tapi namanya sudah hilang. Ya. Kemudian Teh Mimin yang di toko para pegawai dan suami. Saya disuruh ngaji di rumah. Subhanallah, barakallahu lana. Masya Allah Pak Haji Mamat itu doanya. Bu Wiwin Hidayati, amin hatur nuhun Pak Ustadz. Pak Ma'ruf Muhammad, doakan lancar rezeki kami tad. Siap. Mudah-mudahan lancar rezekinya Pak Ma'ruf ya. Ingat duhanya jangan ditinggal, tapi tetap tulus sholat duhanya. Mbak Yunian, amin syukron Yai. Qabil tuh Yai kata Teh Mimin ya. Kemudian Mbak Wiro, oke Mbak Wiro, Pak Rahman Tea yang mengenal Allah ada 2 Pak Guru. Apa saja Pak Guru? Waduh. Ya, saya ulang ya. Pak Munif juga hadir, alhamdulillah, barokallah ilmunya. Oke. Jadi yang pertama adalah ibadahnya tulus Pak Rahman ya. Kemudian hak Allah tersampaikan. Apa itu hak Allah? Syukur, sabar, memusuhi orang yang memusuhi Allah, menolong orang yang menolong Allah, meninggalkan pilihannya, mengikuti pilihan Allah, meninggalkan rencananya, mengikuti rencananya Allah, dan yang terakhirnya tetap merasa diawasi oleh Allah. Nah begitu. Itu mudah-mudahan ya Pak Rahman Tea ya. Pak Rudi, alhamdulillah saya baru sapa Pak Rudi. Pada beliau hadir terus ya Pak Rudi ya. Oke. Pak Muhammad Furqon, wanita soleha seperti Bu Mimin pilihan seorang suami pasti diprioritaskan. Tuh Teh Mimin ada komentar dari Pak Muhammad, Masya Allah luar biasa nih Pak Muhammad. Oke, cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Nah, Kang Dedi biasanya nungguin doa, mana nih Kang Dedi nih? Ustadz Rosmat, alhamdulillah sampai selesai Ustadz ya, alhamdulillah. Pak Azari sehat selalu Pak Azari ya. Hari ini kita berpuasa, mudah-mudahan sampai mati. Pak Rofi maaf ya, tidak fokus karena di jalan. Oh lagi di jalan, mudah-mudahan Pak Rofi perjalanan yang berkah. Tem Isber, oke Tem, gimana kabarnya Tem? Nggak melipir nih. Teh Mimin, oke tahnya gitu. Pak Rudi alhamdulillah telah tadi ya. Kang Dedi, iya Pak Yai lagi nunggu, Masya Allah. Ustadz Azari, oke sehat Ustadz, amin sampai kita mati Pak. Siap, insya Allah. Siap Pak, mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan terus, panjang umur kita yang berkah di dalam ridha Allah. Amin. Oke, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke Pak Hadi Waluyo, Teh Mimin cocok jadi ketum. Masalah Darbi Zainullah. Oke, Masya Allah. Nok Muzna, amin. Ustadz Mangga, Ustadz Azhari. Teratai Pojok Kucing, amin. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya Teratai ya. Ini lama nih Teratai baru muncul lagi gitu. Pak Siwodono mana ya Pak Siwodono ya. Oke, Mbak Nur Asia juga sampai selesai. Mbak Ani juga alhamdulillah. Pondok pesantren apa nih? Cing atau izin Tuan Guru, monggo udah selesai. Oke. Teh Fitri juga hadir sampai selesai. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Izin pamit monggo. Bu Khotimah matur suwun ilmunya Pak Ustadz. Oke, waalaikumsalam Teh Fitri. Pak Ma'ruf Muhammad selamat beraktivitas Tad. Moga berkah. Amin. Pak Haji Mamat alhamdulillah.
Sudah nyampe Pak Haji perjalanan ke Indramayu apa masih di jalan? Ya mudah-mudahan berkah selalu Pak Haji ya. Walaupun puasa tapi bisa kemana-mana. Masya Allah. Pak Haji Mamat belum. Oh gitu. Oke. Mbak Nurmala Qabil tuh Pak Khobir. Oke. Ustadz Rosmat Syukron. Bu Maesaro Anaja. Terima kasih Ustadz ilmunya. Oke. Teratai Syukron ya Ustadz. Pak Sabarsa. Matur sembah nuwun ilmunya Yai. Mohon maaf Yai. Siap. Semalam mohon maaf Pak Sabarsa ya. Itu. Oke. Cukup hari ini. Kita tutup. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dendo sukron yai. Oke, Pak Haji Mamat mohon segera diupload. Siap. Siap, Pak Haji. Oke.